Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Berliana Dwi Safira. Saya dari kelas 2 Ekonomi Syariah B dengan nomor NIM 401210058. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi yang sudah saya pelajari pada mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Ibu Erlinda Solihah. Dan selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Menurut Handoko, konsep dasar manajemen adalah suatu perencanaan, pengorganisasian atau pengawasan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk melancarkan suatu organisasi dan mencapai tujuan yang tertentu. Dalam pengorganisasian terdapat 5 fungsi. Yang pertama, planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, yang keempat directing, yang kelima controlling. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan manajemen. Dalam pemikiran ilmu manajemen terdapat 4 teori manajemen. Yang pertama, teori perspektif manajemen klasik, yang kedua, teori manajemen perilaku, yang ketiga, teori perspektif manajemen kuantitatif, yang keempat, teori perspektif manajemen kontemporer. Teori organisasi adalah teori yang berusaha menerangkan atau menjelaskan bagaimana suatu organisasi dan orang di dalamnya berperilaku dalam berbagai struktur. Beberapa unsur pembentuk suatu organisasi antara lain terdiri dari beberapa kelompok, memiliki peraturan, memiliki tujuan yang sama, adanya kerjasama, memiliki modal untuk menjalankan suatu organisasi, dan memiliki sarana tempat untuk berkumpul. Sedangkan organisasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Yang pertama, organisasi garis, yaitu di mana pembelian wewenang dan diberikan kepada bawahan secara langsung. Yang kedua, organisasi staf, di mana penempatan wewenang yang diberikan kepada bawahan yang bersifat vertikal. Yang terakhir, organisasi fungsional, yaitu di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin suatu sebagai bawahannya. Manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer merupakan seseorang yang sangat berperan penting dalam suatu perusahaan karena memiliki beberapa peran yang sangat penting. Berikut beberapa peran penting dan fungsi manajemen dalam suatu organisasi. Yang pertama, pembuatan tugas kerja. Yang kedua, memberikan pengarahan kepada bawahan, melakukan tindak lanjut, memberikan motivasi, memberikan bantuan kepada bawahan, dan memberikan dukungan. Yang terakhir, melaksanakan pemecahan masalah. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai, diperoleh untuk jangka waktu panjang, sehingga tujuan itu akan tercapai. Adapun jenis-jenis perencanaan, yang pertama ada strategi atau jangka panjang, yang kedua ada taktis yaitu jangka menengah, yang terakhir operasional yaitu jangka pendek. Selanjutnya, pengorganisasian atau organizing adalah proses mengumpulkan sekelompok orang yang bekerja sama untuk menjalankan sumber daya manusia serta mencapai tujuan yang sama dalam suatu organisasi. Pentingnya organisasi adalah sebagai spesialisasi, koordinasi, klarifikasi wewenang, pekerjaan yang baik, administrasi yang efektif, pertumbuhan dan capaian bangsa. Komponen yang terdapat dalam suatu organisasi adalah pegawai, pekerjaan, hubungan antar manusia yang baik, kondusif, dan kerja keras. Penyusunan atau staffing adalah suatu proses penyusunan, pemilihan tenaga kerja, pemilihan bagian kerja, supaya mengembangkan suatu organisasi yang maksimal. Hubungan staffing dan organisasi adalah melaksanakan suatu organisasi dan pendapatan masing-masing individu terhadap jabatan dalam suatu organisasi. Bagaimana suatu organisasi itu dapat berkembang sesuai apa yang diinginkan. Directing atau pengarahan adalah suatu tugas atau suatu kegiatan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan bagaimana untuk mencapai organisasi yang selaras sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan dari pengarahan antara lain supaya tugas yang diberikan berjalan dengan lancar, serta memiliki tanggung jawab terhadap suatu organisasi. Pengawasan atau controlling. Definisi singkat dalam pengawasan adalah pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil.
Tujuan dari pengawasan adalah menghindari pewenangan atau penyimpangan hak berupa anggaran ataupun proses kinerja lainnya. Secara singkat, terdapat tahapan singkat dalam proses pengawasan. Yang pertama, penetapan pelaksanaan. Yang kedua, penentuan pengukuran atau pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, evaluasi. Yang terakhir, adanya koreksi jika diperlukan. Motivasi dalam suatu organisasi. Definisi motivasi adalah suatu rasa keinginan seseorang yang timbul secara sadar atau tidak untuk melakukan sesuatu hal atau tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Abraham Maslow. Motivasi sesuai dengan kebutuhannya. Douglas M.S. Geiger, yaitu dua filsafat yang diterapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, Doug M. Saillet, kebutuhan untuk berhasil. Pada pertemuan 10, saya sudah belajar tentang kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dapat disimpulkan suatu bimbingan atau tuntunan, sedangkan secara terminologi adalah suatu usaha untuk mempengaruhi antar perorangan untuk mencapai tujuan. Terdapat 3 tipe dalam kepemimpinan. Yang pertama, karismatik. Yang kedua, transaksional. Yang ketiga, transformatif. Yang karismatik itu seperti memiliki penampilan yang citra dan berwibawa. Yang transaksional yaitu peran yang saling memahami atau memberikan peran penting bagi pengawasan terhadap sebuah karyawan. Yang transformatif, pemimpin yang menetapkan perubahan, klasifikasi atau inovatif dan kreatif. Adapun karakter pemimpin antara lain mendengarkan, mentor atau memberi arahan, memberi kepercayaan, dan memberikan faktor pendukung. Komunikasi dalam organisasi adalah suatu jaringan tukar-menukar pesan dalam suatu hubungan, ketergantungan antara satu sama lain dalam mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau suatu lingkungan yang berubah-ubah. Fungsi komunikasi dalam organisasi adalah mengekspor kegiatan kerja yang maksimal atau memperoleh informasi mengenai lingkungan kerja. Jenis-jenis komunikasi antara lain komunikasi formal dan informal, yang kedua komunikasi teratur, yang ketiga komunikasi internal dan eksternal, yang terakhir adalah komunikasi lisan dan tertulis. Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan untuk memecahkan suatu masalah. Teori-teori pengambilan keputusan antara lain teori rasional komprehensif, yaitu teori yang sering digunakan oleh masyarakat atau orang-orang awam. Yang kedua, teori inkremental, seperti contoh pengambilan keputusan dalam pemerintahan atau keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, teori pengamatan terpadu, yaitu banyaknya kritik dalam suatu penetapan keputusan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hubungan antar bidang manajemen. Terdapat 2 kinerja organisasi. Yang pertama, efektivitas, yaitu kemampuan untuk mencapai sasaran, melakukan sesuatu yang benar untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, efisiensi, kemampuan meminimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran dan berdaya guna yang baik bagi suatu organisasi. Hubungan antar bidang manajemen antara lain yang pertama, manajemen sumber daya manusia untuk mengembangkan suatu sumber daya manusia untuk suatu kemajuan. Yang kedua, manajemen keuangan. Ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi. Yang ketiga, manajemen operasi. Yang keempat, manajemen pemasaran.